Hello student, how are you today? I hope you are in a good health today. Ya, bertemu kembali dengan Teacher Parlan di pembelajaran tematik 6E ya. Oke, kalian siap belajar? Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita belajar, kita mulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami tematik. Kiranya Engkau ya Tuhan menolong setiap kami, memberkati anak-anak kami, memberikan konsentrasi sehingga mereka dapat belajar dengan baik hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah memasuki pembelajaran tematik di 6E ya. Ini adalah buku yang terakhir. Ya, dengan subtema di sini adalah kerja keras berbuah kesuksesan. Oke, kalian siap untuk mengikutinya? Mari kita mulai. Baik, hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu membuat peta pikiran tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang kedua, komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oke, sikap yang dikembangkan di sini adalah disiplin dan juga tanggung jawab. Yuk kita mulai dari yang pertama. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di pembelajaran tematik 6D, ya kamu sudah belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN ya, baik di bidang politik, budaya, sosial dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Apa saja peran Indonesia? Antara lain, A. Mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian yang B, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Maksudnya lumbung padi adalah tempat menyimpan padi ya tentunya ya. Jadi mengumpulkan padi. Yang C, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Nah, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Ya, jadi di sektor industri. Yang D, berperan aktif dalam APTA. Apa itu APTA? Singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Ya, artinya bebas perdagangan ya, area bebas perdagangan di negara-negara ASEAN. Artinya Indonesia ke negara lain itu bebas dalam hal berdagang. Yang E, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Ya, kemudian sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Nah, inilah beberapa peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di negara-negara ASEAN. Oke. Nah, sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, ya, yang diperhitungkan pada masa depan. Nah, di sini kamu bertugas untuk membuat peta pikiran tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Ya, dimulai dari yang tengah, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, di sini ada cabang-cabangnya. Yang pertama adalah potensi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Apa saja potensi Indonesia? Sungguh banyak ya. Baik itu dari kekayaan alam, baik itu dari industri, dan dari produk-produk yang ada di Indonesia. Itu adalah potensi. Kemudian peran yang dilakukan Indonesia dalam kerjasama apa saja? Ada banyak ya. Nanti kamu boleh cari di bukumu apa saja perannya. Ya, tadi sudah juga disebutkan. Kemudian apa wujud kerjasama Indonesia itu? Contoh dari wujud kerjasamanya apa, di bidang apa namanya. Oke, nanti kamu boleh cari. Kemudian manfaat yang diperoleh Indonesia dari peran Indonesia dalam kerjasama ini apa ya, nanti kamu cari. Oke. Ya, ASEAN merupakan salah satu pasar utama ekspor Indonesia.
Ya, Indonesia pun mengirimkan beragam jenis komoditas ekspornya. Ya, kita tahu Indonesia banyak memproduksi barang-barang ataupun dari kekayaan-kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang bisa diekspor ke negara-negara tetangga, ya, di negara-negara ASEAN. Apa saja? Ada banyak komoditas ekspor Indonesia yang diekspor ke negara-negara ASEAN. Begitu juga Indonesia juga harus mengimpor, ya, artinya harus membeli barang dari negara-negara ASEAN ke Indonesia. Ya, jadi selain dia mengirim atau ekspor barang-barang ke luar dari Indonesia ke negara-negara ASEAN, nah, tapi Indonesia juga memerlukan, ya, atau membeli barang-barang dari negara-negara ASEAN itu ke Indonesia. Ya, karena tidak semua apa yang dimiliki Indonesia itu cukup untuk Indonesia. Akhirnya dia harus melakukan impor. Jadi impor itu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor adalah mengirim atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar, ya. Oke. Nah, apa saja komoditas ekspor Indonesia? Oke, mari kita lihat. Ya, komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Apa saja komoditas ekspor Indonesia? Ya, artinya produk-produk yang dikerjakan di Indonesia atau diproduksi Indonesia lalu dipasarkan atau dijual di pasar ASEAN. Apa itu? Nah, yang pertama hasil industri, ya, berupa kain batik, begitu juga dengan semen, kertas, kayu, lapis, dan produk kerajinan-kerajinan yang lainnya. Begitu banyak, ya. Atau kamu tahu di video sebelumnya ada banyak produksi-produksi kerajinan yang diekspor, ya. Kedua, hasil pertanian berupa kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, ya, dan juga beras. Ketiga, hasil perkebunan berupa kelapa sawit, karet, kopi, dan juga coklat. Terus yang keempat, hasil kehutanan, ya, berupa katu potong dan juga rotan. Yang selanjutnya adalah hasil peternakan berupa daging. Nah, inilah komoditas-komoditas ekspor Indonesia dan mungkin banyak lagi yang lain. Tapi ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kamu boleh cari lagi apa saja komoditas ekspor. Nah, yang kedua adalah apa saja barang-barang atau yang diimpor, ya, dari luar negeri ke Indonesia. Nah, itu pasti ada. Nah, coba kamu cari. Jadi, Indonesia ini juga tidak cukup dengan produksi yang dia miliki, dia ekspor. Dia juga membutuhkan barang-barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, Indonesia membentuk kebijakan, ya, kebijakan pemerintah untuk menghadapi ini. Apa saja itu? Ya, yang pertama mendorong kemajuan UMKM. Kemudian melakukan perbaikan infrastruktur. Yang ketiga mengubah regulasi. Yang keempat meningkatkan kualitas SDM sumber daya manusia. Perbaikan kualitas produksi, pengembangan koperasi, peningkatan pendidikan, dan juga redenominasi mata uang, ya. Nah, ada banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai MEA, mari saksikan video berikut ini.
demikianlah tadi video tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN ya, atau MEA. Nah, dalam hal ini bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapinya? Ya, tadi sudah teacher sampaikan. Ya, ini ada 8 poin ya. Nah, disinilah kebijakan pemerintah untuk menghadapinya. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, teacher selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan, ya, cuci tangan dan juga menggunakan masker ketika bepergian. Ya, ini masih dalam masa pandemi corona. Oke. Ya, inilah terakhir. Ya, kita kembali lagi di pertemuan berikutnya. See you again and God bless you. Bye bye.